Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hanya dalam tempoh beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 berarti tinggal 12 atau 11 hari lagi lah. Kita berpuasa 23. Itu confirm itu, tidak ada perbedaan. Sebab tanggal 23 itu bulan itu sudah 7 derajat. Kalau 7 derajat itu nggak perlu pakai teropong. Dengan mata kepala sendiri akan nampak itu. Yang agak berbeda nanti ketika Idul Fitri. Ini agak berbeda kita sedikit ini. Sebab menurut hisab tanggal 21 itu bulan sudah 2 derajat. Kalau menurut ilmu hisab, jangankan 2 derajat, 0,1 derajat pun ya sudah berganti hari. Sama dengan pergantian tahun baru Masehi, begitu masuk jam 12 malam, selesailah itu. Begitu juga kalau menurut hisab 0,1 itu ya sudah selesai. Cuman menurut ru'yah 0,1 itu belum bisa dilihat. Paling tidak 2 derajat baru dilihat. Sebab ada hadis yang menyatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalau sudah melihat bulan. Jadi melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan matematika. Makanya kita punya jadwal sholat abadi. Ada nggak jadwal sholat abadi itu? Ada itu. Perlu kita tengok lagi kapan matahari turun, kapan matahari naik, kapan fajar terbit. Tidak perlu itu. Sebab dengan ilmu falak, dengan ilmu hisab, jangankan untuk sholat besok, untuk sholat seumur hidup udah bisa itu. Karena segalanya itu berputar mengikuti jadwalnya masing-masing. Dan itu tidak pernah berubah itu. Pernah nggak matahari unjuk rasa, nggak terbit dia?
Tidak bisa. Dia akan terbit itu. Cuman terbitnya beda-beda itu. Hari ini berbeda, besok beda. Kadang-kadang dia bedanya 1 menit itu. Maka subuh kita pun gitu itu. Sekarang subuh kita berapa? 5 berapa? Ya, nanti akan turun itu. 5, 4, 5, 9 gitu. Dia akan berubah. Nanti akan balik ke awal balik itu. Dia berputar begitu. Sehingga bisa dipastikan. Makanya ada jadwal sholat yang abadi. Tapi bagi sebahagian orang, dia menganggap ru'yah itu bukan metode, tapi ibadah. Karena Nabi suruh tengok, ya tengok sajalah. Walaupun ada hadis Nabi menyatakan, nahnu ummatun ummiyun. Kita ini umat yang buta huruf ini. Tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bagi orang yang hisab, kenapa hisab itu penting? Karena hisab itu bisa memastikan bukan hanya besok, tapi bisa berpuluh tahun yang akan datang. Maka dulu ada ahli ilmu falak di Padang Panjang itu, Buya Harun Al-Ma'ani. Itu kalau ditanya orang, besok Buya, kapan kita hari raya? Oh, tengok tanggal sekian. Tahun akan datang tanggal sekian. Tahun akan datang tanggal sekian. Jangan tanya lagi. 100 tahun akan datang tantu dan bilo karayo. Gitu. Karena dulu ulama-ulama banyak yang pakar di bidang ilmu falak. Sekarang pakar ilmu falak berkurang, tukang palak yang bertambah. Masalah. Itu yang susah kita dibuat. Jadi puasa kita sama semua, hari raya yang sedikit berbeda. Datang pula Menteri Agama sekarang, dinaikkannya dari 2 derajat dinaikkan menjadi 3 derajat. Nah, ini jadi masalah pula kan. Tapi kalau tetap dengan yang dulu bisa sama juga itu. Tapi kalau udah dinaikkan 3 derajat, wah kan agak susah juga. Tapi bagi kita yang paling penting, karena dua-duanya punya dalil yang pasti, maka pegang teguh pendapat kita, hormati sajalah pendapat orang lain. Karena perbedaannya ini bukan masalah usul, ini perbedaannya masalah furu'. Hasilnya tentu Allah lah yang akan menentukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita masuk surah As-Sajdah ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka, lambung itu perut lah. Perut mereka jauhkan 'anil madaji' dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufa wa tam'a. Dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufa, dengan penuh rasa takut, wa tam'a, dan penuh rasa harap. Ya. Khaufa takut, wa tam'a itu harap. Apa maksud menjauhkan lambung dari tempat tidur? Kalau orang tidur, lambungnya di mana? Di perutnya lah. Jadi perutnya itu kalau orang tidur, perutnya itu dekat atau jauh dari tempat tidur? Ya dekat lah. Kan nggak ada orang tidur lambungnya diletakkannya di kamar mandi, kan nggak ada itu. Jadi kalau orang tidur, ya lambungnya dekat dengan tempat tidur itu. Ini orang-orang yang beriman itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa itu? Ya mereka tidak tidur. Nah, mereka tidak tidur.
Kalau dia tidak tidur tengah malam itu ngapain? Beribadah. Ngapain beribadah? Berdoa kepada Allah. Bisa sholat, bisa zikir, bisa macam-macam. Jadi orang yang beriman itu tengah malam, dia tidak tidur. Tapi dia bangun dan berdoa kepada Tuhannya. Dia sholat malam, yang kita kenal dengan sholat tahajud. Ya. Jadi maksud orang yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya adalah mereka tengah malam itu tidak tidur. Ada yang bilang Rasul itu selesai Isya dia tidur itu. Tapi jam 2 dia bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ditinggalkannya tempat tidurnya, dia pun mulailah beribadah kepada Tuhannya. Fatahajjat bihi nafilatallak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi tengah malam itu dia bangun itu. Dia berdoa kepada Allah. Pada waktu orang tertidur, dia bangun. Ketika orang terlena, dia berwudu. Ketika orang berhayal, dia tegak. Ketika orang bermimpi, dia sujud. Ketika orang mengigau, dia berdoa. Pada waktu sepertiga malam itulah antara manusia dengan Tuhannya sangat dekat. Waktu itulah kita bercerita kepada Allah apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia. Kita semua ini punya masalah ini. Bahkan saya tengok di sebelah kiri ini orang yang banyak masalahnya semua ini. Banyak punya masalah itu. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Diceritakan ke dunsana, tidak lama. Ceritakan ke istri, tidak sampai hati. Sebab lelaki sejati, biarlah dia tidak bisa tidur, asal istrinya bisa terlena. Mau diceritakan ke kawan, kawan lebih banyak masalahnya. Mau diceritakan ke jiran, nanti viral jadi gosip. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kepada siapa bapak-bapak ceritakan? Kepada Allah. Ibu-ibu juga demikian, itu banyak yang punya masalah. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Diceritakan ke dunsana, tidak lama. Diceritakan ke kawan, kawan pun bermasalah. Diceritakan kepada jiran, nanti viral jadi gosip. Disimpan-simpan, oh makan hati baulam jantung. Ya. Mau diceritakan ke suami, suamilah puncak masalahnya. Ini gimana itu? Gitu. Kepada siapa diceritakan? Pada Allah. Jadi orang yang betul-betul beriman itu tatajafa junubuhum anil madaji'. Dijauhkannya lumbungnya, perutnya dari tempat tidur. Lalu dia yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Tuhannya, khaufa wa tam'a, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Jadi doa itu dikabulkan Allah kalau kita berdoa dalam keadaan takut. Apa maksud dalam keadaan takut itu? Ya betul-betul sadar kita bahwa yang kita minta itu kalau tidak dikabulkan Allah, memang habislah kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku. Muncul rasa takut. Nabi Adam itu satu dosa yang dilakukannya. Sudah tinggal di surga, dicampakkan ke bumi. Ini baru tinggal disail, dosa masih banyak. Macam mana caranya itu? Oh, takut luar biasa, takut itu. Takut. Ya. Ayahnya Imam Syafi'i itu hanya karena sepenggal apel itu dicarinya kebun apel tadi. Dia tidak mau gara-gara setengah apel itu nanti Allah tidak menerima amal-amalnya yang lain.
Ayah Imam Syafi'i itu kan laki-laki hebat itu. Tukang menuntut ilmu sama dengan anaknya. Suatu hari dia mau pergi ke rumah seorang guru. Semenjak pagi sudah keluar. Perbekalan sudah habis. Kalau dibelanjakan juga nanti tidak sampai jalan. Dari mulai pagi hanya minum air. Sampailah sore. Selepas zuhur tidak juga ketemu makanan. Perjalanan masih jauh. Macam mana ini? Akhirnya berjalan sampailah anak sungai. Dia pun minum di situ. Ketika sedang enak-enak minum di air sungai tadi, nampak buah apel hanyut. Pucuk ditimpa ulam tibo. Pucuk dipinta ulam tibo. Awak lapar, apel datang. Diambilnya apel yang hanyut di sungai. Diambil, dimakannya lah orang apel hanyut. Baru setengah dimakan tersadar. Ini apel siapa ini? Ini apel siapa ini? Apa orang yang punya udah rela ini? Kalau dia yang punya ini tidak rela, macam mana ini? Memang apel itu sedikit. Tapi sedikit bisa merusak yang lain. Ibu-ibu masak gulai bulan puasa. Masak gulai ayam kampung. Masak gitu. Ya kan? Dengan tiba-tiba kita tengok kucing kita berak. Kita ambil sedikit tai kucing itu, kita masukkan ke dalam gulai tadi. Bapak-bapak tahu, bapak-bapak makan enggak gulai itu lagi? Enggak. Sedikitnya tai kucing itu, tapi rusak gulai dibuatnya. Itu yang dikatakan orang tua kita dulu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Yang sikit itu bisa merusak. Yang sikit itu bisa merusak. Wah, hancur saya ini. Udah termakan, udah masuk perut, macam mana muntahkannya. Jadi kata ayah Imam Syafi'i itu, udahlah. Saya cari. Karena ini di tepi sungai, tentu kebun apelnya itu di tepi sungai juga. Mudah mencarinya. Dicarinya. Dari mulai sudah zuhur dia naik berjalan, asar baru ketemu. Ada kebun apel orang yang beberapa dahannya itu sampai ke sungai. Ini dia ini. Udah 2 jam berjalan lebih baru ketemu. Alhamdulillah. Bisa minta izin dengan yang punya. Minta izin. Ada orang tua di situ, sekitar umur 60-an. Ayah Imam Syafi'i baru sekitar 20-an waktu itu. Pak tua, betul enggak ini apel bapak ini? Tengok sama orang tua tuh, iya betul ini apel saya ini. Kenapa? Itulah Pak tua. Saya kan dalam perjalanan musafir saya, dia mau nuntut ilmu. Ke rumah siapa? Ke rumah Syekh yang di sana. Lapar Pak, dari pagi belum makan. Ketika saya berwudu dan minum zuhur tadi, hanyut apel. Hanyut apel. Kena lapar saya makan Pak. Karena ini apel bapak. Ambung. Saya mohon kerelaan hati, halalkanlah Pak. Of course, why not? But in conditions. Oke, kenapa tidak? Tapi ada syaratnya. Apa itu? 2 syaratnya. 2 conditions. Apa itu? Yang pertama, engkau mesti kerja di perkebunanku ini, di kebun apelku ini selama 2 bulan tanpa gaji. Coba bapak-bapak pikir, apel yang dimakan setengahnya. Semahal-mahal apel sebiji di Pekanbaru ini anggaplah 20.000. Artinya yang dimakannya kan cuma 10.000-nya itu. Disuruh bekerja 2 bulan tanpa gaji, kan kelewatan itu. Terkejut ayah Imam Syafi'i itu. 2 bulan tanpa gaji. Hanya karena setengah kerat apel. Tapi ditengoknya orang tua itu bakar-bakar sampah, bakar-bakar kayu itu. Dia datang ke situ, diletakkannya tangannya di atas api. Panas. Api di dunia aja udah panas, apalagi api di akhirat.
Sudahlah. 2 bulan bekerja tanpa gaji pun jadilah. Yang penting terbebas dari azab api neraka. Wah, begitu. Kalau kita, jangankan apel hanyut di sungai Sail kan. Mobil orang hanyut kita ambil juga, itu masalahnya. Bekerjalah. Orang tua tadi nengok juga orang ini bekerja. Betul-betul serius dia bekerja. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, tapi tidak dikasih duit. Selesai 2 bulan, dia pun menghadap. Pak tua, 2 bulan udah selesai. Tolong halalkan apel setengah yang saya makan dulu. Oke, saya tepat janji, tapi Anda juga harus tepat janji. Apa itu? Kan saya bilang ada 2 syaratnya. 1 udah selesai, tinggal yang 1 lagi. Apa itu? Engkau harus menikah dengan anakku. Wah, disuruh anak muda disuruh menikah tentu semangat dia. Orang ngantuk dikasih bantal namanya itu. Maimbau orang katibu, mengundang orang kadatang namanya itu. Gembira dia. Tapi ingat, anakku buta. Hilang gembiranya 1/4. Anakku lumpuh. Hilang gembiranya 1/2. Anakku bisu. Hilang gembiranya 3/4. Anakku peka. Hilang gembiranya 4/4. Orang mau kawin cari bahagia. Kenapa aku mau kawin justru menderita? Mau ditolaknya. Nggak betul ini Pak Tua. Udah 2 bulan kerja tanpa gaji, saya laksanakan dengan betul. Ini disuruh nikah pula dengan orang bisu, peka, lumpuh, buta. Ba'alah sangsai bana badan kini katanya. Onde. Tengoknya juga orang tua itu bakar-bakar sampah kan. Diletakkannya tangannya di api, onde panas. Biarlah menderita di dunia, tapi jangan menderita di akhirat. Ya. Mungkin inilah nasib badan. Yalah Pak, kalau begitu nikahlah Pak. Yang penting selesai urusan di dunia ini. Cari saksi, cari. Panggil qadhi, panggil. Mertuanya sendiri yang menikahkan dia. Aku nikahkan kau dengan anakku gini. Ada duit. Onde Pak. Sekarang aja 2 bulan pun tidak digaji. Caranya piti lo kan carinan karuah itu sebenarnya kan. Carinan karuah itu. Ayat Quran ada yang hafal. Oh, kalau ayat Quran saya hafal Quran. Oke. Maka mas kawinnya hafalan Quran yang kau miliki. Engkau mesti menghafalkan ayat itu kepada putriku. Setuju? Setuju. Udah tambah lagi kerjaan baru. Mengajar istri menghafal Quran. Dek piti ndak ada. Sah-sah. Pak Tua, saya kan udah nikah ini. Ya. Manalah istri saya itu. Selama saya bekerja di sini ndak pernah nampak pun. Sekarang dinikahkan. Walaupun dia buta, dia tuli, dia peka, dia bisu. Itulah istri saya. Saya terima dia apa adanya. Bukan apanya ada. Ya, itu kamarnya. Pergilah ke sana. Orang biasanya pergi ke kamar pengantin kan semangat kan. Oh ini lunglai jalannya lagi. Onde. Cemanalah nasib macam itu kan. Marah saibana. Sampai ke pintu itu diketuknya lah. Assalamualaikum. Terdengar suara menjawab. Waalaikumsalam. Terdengar pula orang berjalan. Terdengar pula orang buka pintu. Ketika pintu terbuka, berhadap-hadapan. Ya. Nampaknya orang tidak buta. Melihat ada perempuan cantik luar biasa, tidak buta, bisa berjalan, bisa berbicara, ditutupnya pintu itu. Dia lari balik keluar. Onde Pak Tua,
Labuhe dosa baru ambo. Kenapa? Salah masuk kamar. Kenapa salah? Perempuan tadi tidak peka. Kenapa? Ketika saya mengucapkan salam, dijawabnya. Orang peka tidak mungkin menjawab. Dan tidak bisu diungkapkannya waalaikumsalam. Tidak lumpuh, dia bisa berjalan ke pintu. Tidak buta, dikijoknya den. Mengkijok laki surang apa salahnya? Jadi macam mana ini Pak katanya kan? Dosa baru Pak, ini masalah. Tapi kan Bapak yang bilang kamar itu ya, bukan dia Pak katanya. Apa kata ayah, apa kata orang tua tadi? Betul, itu dia. Enggak Pak, iya. Dia enggak buta Pak, betul, memang dia enggak buta. Aku katakan dia buta karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Ku katakan bisu karena mulutnya tidak pernah berkata yang haram. Ku katakan peka karena telinganya tidak pernah mendengar yang haram. Ku bilang lumpuh karena kakinya tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Maka anak baik seperti itulah yang cocok menjadi istri bagi lelaki soleh seperti Anda. Itu bedanya ayah Imam Syafi'i dengan ayah-ayah di masjid Alhamdulillah. Kalau ayah Imam Syafi'i nampak anak gadis rancak dalam kamar, lari keluar. Kalau bapak-bapak kita ini lari ke dalam semua ini. Begitulah hebatnya itu. Lalu apa kata orang tua itu? Karena kau 2 bulan kerja di sini tanpa digaji, maka seluruh kebun apelku ini kuserahkan padamu. Itu namanya sengsara membawa nikmat. Begitulah orang takutnya dengan dosa itu. Hanya setengah apel itu. Berjam-jam dia berjalan, 2 bulan dia bekerja tanpa harus menerima gaji. Kalau kita berapa banyak absen palsu yang kita tanda tangani. SPJ fiktif yang kita buat, la ilaha illallah. Saya juga buat itu. Kadang-kadang nolong kawan, ada kawan mau jadi PNS, syaratnya harus 4 tahun itu kan, mengabdi 5 tahun. Ternyata baru 4 tahun, penerimaan sudah dekat. Kalau syarat enggak terpenuhi payah, maka terpaksalah menandatangani absen selama setahun untuk dia. Berdosa juga itu, walaupun niatnya menolong kan itu. Jadi khaufan, berdoa itu dalam keadaan takut. Takut kita kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi wa tama'a, berharaplah kalau kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Nah, itu semakin dekat kita kepada Allah, semakin akrab pula Allah kepada kita. Jadi itu maksud daripada tatajafa junubuhum anil madaji. Tengah malam itu jauhkanlah perut dari tempat tidur. Maksudnya apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Berdoalah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Harap-harap cameh. Harap doa kita dikabulkan. Cemas dan takut kalau doa kita ditolak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rezeki yang aku berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Mereka infakkan. Maka kalau perlu, di dekat tempat tidur kita itu ada celengan. Setiap bangun tidur masukkanlah 2.000. Setiap masuk tidur masukkanlah 5.000.
10.000, terserahlah berapa yang mampu. Artinya kita sudah memulai hari kita dengan bersedekah. Walaupun cuma 2.000. Nanti sebulan 2 bulan penuh antar ke masjid. Berikan kepada fakir miskin. Tapi yang paling penting, we start our daily life. Kita mulai kehidupan kita dengan kebaikan. Itu yang paling penting. Saya pernah ceramah di tempat lain itu, di Masjid Al-Falah itu. Karena saya tinggal di Panam itu, sering terlambat. Bangun tetap jam 4 itu. Sholat ini itu macam-macam lah. 4:30 kadang-kadang baru selesai, kejarkan. Orang udah terlambat itu. Kalau pagi dari rumah saya kemari, ya sekitar 25 sampai 30 menit bisa itu. Tapi kalau siang ya 1 jam tidak akan putus itu. Jadi kadang saya terlambat itu, saya tengok orang tua-tua datang gitu kan. Sebelum dia masuk masjid, dimasukkannya lah duit ke tabungan masjid itu kan. Wah, jatuh juga air mata saya ke dalam itu. Luar biasa. Dia sudah memulai hari pertamanya dengan sedekah. Dan Allah pasti akan membalasi itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus ada dari harta yang kita miliki itu kita sedekahkan. Tidak panuh kateh, panuh ke bawah. Kalau yang wajib jelas zakat itu. Tapi ada yang kita apakan. Sebab dia itu akan menjadi pupuk bagi harta kita. Kalaupun tidak bertambah dari segi jumlah, dia akan bertambah dari segi keberkatan. Keberkatan. Banyak orang duitnya banyak, tapi tidak barake. Ada orang duitnya sedikit, berkat. Berkat. Saya pernah ceritakan itu. Ada tukang cleaning service di kampus saya, di UIN Panam itu. Cleaning service. Orang Kampar Kiri itu. Kak Sri namanya. Saya tanya dengan dia. Kalau saya pagi-pagi maraton dengan istri saya, singgah di kampus, saya tanya, berapa kakak terima gaji sebulan? 1.800.000 Ustaz. Loh, cukup itu. Insya Allah cukup. Berapa orang anak? 3. 1 kuliah, 1 di aliyah, 1 di sanawiyah. 3 anak sekolah, 1.800.000 cukup ya. Abang kerja apa? Supir angkot. Kadang dibawanya lah pulang 100.000, kadang 50.000. Apalagi sekarang tidak macam dulu nasib supir angkot. Agak susah juga. Paling banyak berapa ya? 100.000 lah. Kadang-kadang tidak bawa pulang pula karena habis beli minyak katanya. Waduh, kasihan. Cukup alhamdulillah. Tidak lama kemudian datang kawan saya profesor. Profesor itu kalau di UIN gajinya sekitar 22 juta lah itu. Artinya 10 kali lipat daripada cleaning service tadi. Saya tanya dengan profesor, macam mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Jadi anak-anak macam mana? Onde Ustaz. Kenapa? Anak yang pertama S2. Belum lagi tamat, bebini loh ini. Dia bebini terpaksa lah nanggung uang kuliah istrinya. Istrinya itu sedang kuliah juga Ustaz. Adiknya kuliah juga. Yang satu lagi udah mau kuliah. Tidak cukup Ustaz. Payah hidup sekarang. Lama saya termenungkan. Tukang cleaning service itu gaji 1.800.000 masih bisa berkata Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Profesor yang puluhan juta, onde Ustaz. Tidak cukup Ustaz. Di mana salahnya itu? Yang hilang adalah keberkatan daripada rezeki itu. Keberkatan itu hilang. Makanya uang yang dicari dengan peluh dan keringat kita itu lebih tahan itu. Daripada uang yang dikasih daripada fee proyek. Itu cepat hilangnya itu.
Tapi tadi malam saya baca WA group itu. Sedang kisruh di Departemen Pajak ini ya, di Direktorat Pajak ini. Banyak orang-orang yang kerja di pajak itu kekayaannya luar biasa. Tapi saya bangga. Ada yang buat saya satu bangga. Ternyata orang-orang yang kerja di Direktorat Pajak itu yang bermasalah itu semuanya sayang dengan istri. Sebab semua harta dan semua tabungan serta semua sahamnya itu atas nama istrinya semua. Enggak atas nama dia itu. Dia terlampau sayang dengan bini namanya itu. Kita teruskan ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, yaitu yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kita tidak tahu apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Enggak tahu kita itu. Tapi balasan Allah itu pasti lebih hebat daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Itu pasti itu. Ya. Di zaman Bani Israel ada seorang pendeta. Hidup 500 tahun lebih. Dan memang kerjanya beribadah saja selama 500 tahun itu. Akhirnya dia meninggal. Dalam hadis itu dikatakan, ketika dia meninggal, malaikat bertanya padanya, engkau akan masuk ke dalam surga karena amal yang kau lakukan atau karena kasih sayang Tuhan kepadamu? Apa jawabannya? Umurku lebih 500 tahun. Aku tidak pernah buat dosa. Maka aku ingin masuk surga karena amal ibadahku. Kata malaikat, okay, that is right. That is small matter for us. Oke lah, kecil itu. Sekarang kita hitung berapa banyak amalmu dan berapa banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Diperiksalah. Hasilnya menakjubkan. Apa hasilnya? Ternyata ibadahnya yang 500 tahun itu tidak cukup untuk membayar nikmat sebelah mata yang diberikan Allah kepadanya. Nikmat sebelah mata tidak cukup itu. Coba pikir. 500 tahun beribadah, nikmat sebelah mata tidak cukup itu. Apalagi orang beribadah setelah pensiun. Ya susah lah kan itu kan. Bagaimana caranya itu? Oh, sadar pendeta itu. Ternyata bukan karena pahala kita masuk surga. Kalau dihitung pahala kita dengan nikmat Tuhan, tidak ada apa-apanya itu. Lalu yang membuat kita masuk surga ini apa? Kasih sayang Tuhan kepada kita. Kasih sayang Tuhan. Saya semalam baru nelpon kawan. Profesor Dr. Kamal Basri Siregar. Pakar bedah kanker payudara. Hebat. Kabarnya orang yang seperti dia di Sumatera ini cuma 16 orang. Dari mulai Aceh sampai Lampung itu cuma 16 orang. Konsultannya konsultan onkologi surgery. Bedah kanker. Saya minta tolong, karena kami di Umri mau buka fakultas kedokteran. Orang mau visitasi. Ada beberapa dokter tidak ada. Minta tolong bantuan dari USU. Dia dosen di USU. Supaya mau membantulah, meminjamkan dokter. Minimal pinjam nama lah. Kirim ijazahnya apa semua.
menandakan kita kerjasama dengan orang itu. Oke, katanya. Semalam saya telepon, gimana tulang? Udah, cuma ada masalah sedikit. Rektor udah oke, diserahkannya ke dekan fakultas kedokteran. Dekan fakultas kedokteran pun oke, tapi sedang di Singapura. Anaknya sakit. Dia dokter saraf, anaknya kena kanker payudara katanya. Saya yang ngobat. Cuman udah telanjur sampai stadium 4. Katanya. Terpaksa di kimo pun udah payah. Pengobatan yang terakhir sekarang namanya stem cell. Jadi disuntikkan sel baru, diharapkan sel yang kuat itu bisa mengalahkan sel-sel kanker yang ada itu. Udah berapa kali dia itu? Udah 10 kali dia stem cell. Tapi alhamdulillah lah, walaupun belum sembuh atau apa, tapi lebih sehat lah dibandingkan dengan yang lain. Karena sel yang dibunuh oleh sel kanker itu diganti dengan sel yang baru. Saya tanya, berapa harganya di Singapura sekali buat stem cell itu? 90 juta Pak, katanya. Maaf, 90 juta kali 10 kali, udah 900 juta itu. Kalau masih perlu 20 kali lagi macam mana itu? Kan 2 miliar itu. Itu hanya sel saja itu. Berapa nikmat sel itu? Itu kan gak pernah kita hitung kan. Kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, Anda ada apa-apanya itu. Ya. Makanya ada satu cerita bagus itu di negeri di Arab, di Uni Emirat Arab kalau saya tidak salah. Seorang ulama besar belanggar, koma, masuk ke dalam ICU pakai ventilator. 5 hari di ICU sadar. Karena sadar dipindahkan ke ruangan biasa. Beberapa hari di ruangan biasa dicek semua, everything is okay. Dia pun boleh pulang. Sebelum dia pulang, ditanyanya, berapa biaya saya? Kata direktur rumah sakit, udah selesai Pak. Negara yang membantu Bapak, karena Bapak ulama di sini, kami udah lapor kepada pemerintah, kata pemerintah, berapapun biayanya, itu ditanggung oleh negara. Udah selesai, kwitansinya udah. Di sini rumah sakit hebat Pak. Sebelum pasien keluar, semua tagihan udah selesai. Nggak perlu tunggu lama-lama. Oke lah, mau negara bayar, bayarlah. Tapi tunjukkan kepada saya, mana kwitansinya. Tunjukkan. Ketika ditunjukkan menangis dia. Menangis. Ustadz tadi menangis. Direktur rumah sakit terkejut karena dia ulama kan. Udah Pak, jangan nangis. Memang jumlahnya besar, tapi negara yang nanggung. Bapak orang baik. Menangis jadi-jadinya. Apa kata dia? Aku nangis bukan karena aku tidak mampu bayar. Kan negara udah bayar. Kalaupun tidak dibayar oleh negara, aku pun sanggup bayar. Walaupun ini jumlahnya ratusan juta, aku sanggup bayar. Cuman yang membuat aku menangis, 5 hari aku di ICU. Kwitansinya datang dan mesti dibayar. Jumlahnya luar biasa hebatnya. Sementara 70 tahun umurku, 70 tahun aku hidup, 70 tahun Allah memberiku rezeki. Sampai sekarang aku belum menerima kwitansi pembayaran dari Allah. Tidak pernah ditagih Allah itu katanya. Kalau lah ditagih Allah, seperti mana kita tinggal di ICU menagih pembayaran. Kalau orang pensiun macam Bapak, habislah Pak, tidak bisa itu. Satu malam di ICU itu berapa kira-kira itu? Berapa? Siapa yang pernah masuk? 2,5 juta satu malam. Ya, kalau di swasta 5 juta kabar-kabar. Anggaplah 5 juta.
5 juta satu malam. Kalau umur bapak 60 tahun berapa itu? Bangkrut pak, gaji nggak bisa, remunerasi pun nggak cukup itu. Tapi Allah tidak pernah menagih. Rumah sakit begitu kita keluar langsung ditagihnya. Begitulah kecil yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Wajar saja kalau Allah itu punya satu sifat yang disebut dengan asyukur, yang maha bersyukur. Kenapa Allah disebut dengan yang maha bersyukur? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menganggap besar, kecil yang kita lakukan. Tapi menganggap kecil, besar yang kita lakukan. Apa maksudnya itu? Sebesar apapun dosa kita, itu kecil bagi Allah kalau kita taubat. Sekecil apapun sedekah kita, itu besar bagi Allah kalau dilakukan dengan ikhlas. Itu makanya disebut Allah itu asy-syakur, yang maha bersyukur. Kecil dianggapnya besar, yang besar kadang dianggapnya kecil. Saya rasa itu aja lah Pak ya. Tanya jawab ditiadakan karena saya harus ke Kuala Lumpur pagi ini. Jadi karena ini pengajian terakhir menjelang Ramadan ya. Ramadan kita ngaji juga. Nggak usah lah. Seharusnya kalau pengajian terakhir ini ada kepala kambing, ada apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.